Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mababduka ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaih fala yadurru maha say'a wa sayajzillahu syakirin. Fil ayatul ukhar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang masih mewabah di negeri kita. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Semua tentu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala masih tercurah kepada kita semua. Salawat beriring salam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama-sama kita kirimkan kepada ibu besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Pangkat yang paling tinggi itu adalah pensiun. Titel yang paling akhir itu adalah almarhum. Semua yang bernyawa dipastikan akan menemui kematian. Pada waktunya, pada saatnya, yang kita sayangi pun akan berpisah dengan kita. Yang kita cintai sekalipun justru akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, sebelum kesempatan kita berakhir, alam kita masih ada setelah alam dunia, masih menunggu alam akhirat, bahkan masih ada alam barzah. Sebelum segalanya berakhir dan kita termasuk orang yang menyesal pada akhir hidup kita, kesempatan kita untuk berbuat baik masih terbuka. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Apa yang kita semai, itulah yang akan kita petik hasilnya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam agama kita. 14 abad yang lalu, di tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi, disitulah Allah tentukan
waktu kelahiran bayi yang oleh kakeknya diberi nama dengan Muhammad, yang pada akhirnya memberikan momentum yang sangat luar biasa sampai kepada kehidupan kita hari ini. Anak yang kecil yang dilahirkan itu bahkan bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Penghargaan terhadap Rasulullah Allah ungkapkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan terbaik, uswatun hasanah bagi kamu semua. Kalau Rasul kita bisa jadi contoh, bisa jadi panutan, bisa jadi teladan, bisa jadi uswatun hasanah, kita yang mengaku umatnya bisa tidak dijadikan contoh? Rasul sanggup jadi contoh bagi keluarganya, bisa jadi teladan bagi rumah tangganya, sanggup jadi pilihan terbaik, uswatun hasanah di tengah umat dan masyarakatnya. Kita bisa tidak jadi contoh untuk anak dan keluarga kita? Bisa tidak jadi contoh untuk rumah tangga kita? Bisa tidak jadi contoh untuk masyarakat di sekitar kita? Jangan-jangan Rasul kita jadi contoh, tapi kita tidak pernah bisa untuk dijadikan contoh bagi orang terdekat kita sekalipun. Yang tadi contohnya, kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaan inilah yang Allah tanyakan kepada kita setelah Rasul meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Ketika Rasul masih hidup, Allah sudah tanyakan sikap kita. Apa yang akan kita lakukan kalau Rasul telah meninggalkan kita semua, berangkat menghadap Yang Maha Kuasa? Ali Imran 144 sudah semestinya jadi bahan renungan bagi kita semua. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul apa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia bukan anak, bukan titisan, bukan turunan, bukan keluarga. Dia utusan, dia rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul terdahulu. Ada rasul dan nabi yang telah diutus sebelum kedatangannya. Ada nabi dan rasul yang membawa syariat sebelum dia dilahirkan. Apa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau rasulmu itu telah wafat, Muhammad telah meninggal dunia, beliau telah berangkat menghadap Yang Maha Kuasa, apa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau rasulmu telah meninggal dunia, telah wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang, kembali kepada masa jahiliyah, kembali kepada kemusyrikan, kembali zalim, kembali aniaya, kembali sewenang-wenang, kembali berbuat sekehendakmu? Apa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Kalau rasulmu telah wafat, beliau telah menghadap Yang Maha Kuasa, apakah kamu akan berbalik juga ke belakang? Dulu orang menyebut jahiliyah. Di zaman sekarang jahiliyah itu juga masih ada. Jahiliyahnya berbeda saja. Jahiliyah modern. Dulu orang sewenang-wenang, sekarang juga orang sewenang-wenang bisa. Dulu banyak orang zalim, sekarang juga banyak orang zalim. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab,
Sekarang juga ada Abu Janda. Ada jahiliyah modern. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapapun saja di antara kamu yang berbalik ke belakang, kembali ke zaman jahiliyah, kembali zalim, kembali sewenang-wenang, kembali aniaya, fala yadurrullaha syai'a, tidak ada satupun di antara kamu yang akan memberikan mudarat, kerugian kepada Allah. Kalaupun engkau jahiliyah, engkau musyrik, engkau munafik, engkau engkar, engkau berbuat sekehendakmu, tidak akan membuat Allah rugi karena itu. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mampu untuk bersyukur. Pertanyaan ini pertama kali ditanyakan ketika telah berkecamuknya perang Uhud. Ada teriakan kafir Quraisy di kecamuknya perang itu, kalau Muhammad telah mati, kalau Muhammad telah terbunuh. Sebagian sahabat yang ikut bertempur langsung frustasi, kalau Muhammad telah mati, untuk apa segalanya lagi? Kalau Muhammad telah terbunuh, untuk apa perang ini? Kalau Rasul saja sudah wafat, apa yang akan saya buat? Di ketika itulah turunnya ayat ini. Ayat ini jugalah yang pertama dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq di depan pintu rumah Rasul beberapa saat setelah Rasul meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal, setelah siap memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Apa immata au qutilang qalabatum ala aqbaih, apakah kalau Rasul telah wafat kamu akan berbalik ke belakang? Rasul dia tidak bertanding urusan harta, dia tidak mau bertanding urusan jabatan, dia tidak bertanding urusan tenaga, tapi Rasul mau untuk bertanding urusan akhlak. Karena itu siapapun di antara kita yang ingin sukses dalam hidup, yang ingin beruntung, yang ingin selamat dunia akhirat, jangan kalahkan orang dari hartanya. Mengalahkan orang dari harta sulit. Orang kaya banyak, tambah lama COVID tambah banyak orang kaya, tambah banyak yang menderita, tambah banyak yang akan bersenang-senang. Tidak seluruhnya orang jatuh miskin, banyak bahkan yang menangguk di air keruh. Mengalahkan orang dengan harta sulit, mengalahkan orang dengan jabatannya susah. RT, RW, lurah, camat, asisten, sekda, wali kota, gubernur, menteri, menko, presiden, panjang itu. Banyak orang bertanding untuk mendapatkan pangkat berulang kali, habis-habisan tidak juga dapat. Mengalahkan orang dengan tenaga berat, jago tinju, jago karate, jago silat, jago gulat, banyak. Mengalahkan orang dengan ilmunya tidak mudah. Profesor, doktor banyak, MBA, MSc, MSI banyak. Banyak orang punya gelar akademis. Kalau ingin menang, satu saja kuncinya, kalahkanlah orang dengan akhlaknya. Rasulullah tidak mau bertanding urusan harta. Dia tidak punya istana, dia tidak punya singgasana, dia tidak punya mahkota. Rumahnya kecil. Di mana istana Rasul di Madinah? Tak ada. Di mana istana Rasulullah di Mekah? Tak punya. Penguasa tapi tak ada istananya. Dia tidak mau harta. Rasul tidak punya gelar akademis. Jangankan gelar akademis, gelar haji saja, haji Rasul tidak pakai. Tidak ada gelar Haji Muhammad SAW.
Haji itu lakunya di Indonesia coba itu, Asia Tenggara. Kalau nggak ditulis gelar hajinya, nggak ditandatanganinya surat. Nggak ditulis gelar hajinya, nggak bisa berurusan dengannya. Nggak dipanggil haji, marah dia. Di Indonesia itu, Rasul nggak pakai gelar itu, istrinya nggak pakai gelar hajjah, sahabatnya nggak ada yang pakai gelar haji. Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab, nggak ada. Rasul nggak bertanding urusan tenaga, diludahi senyum, dilempar dengan kotoran onta, nggak walas. Tenaga nggak mau diadu, harta ndak, jabatan tidak, tenaga tidak, tapi Rasul mau satu hal. Aku datang kepadamu tidak bertanding harta, tidak bertanding ilmu, tidak bertanding jabatan, tidak bertanding tenaga, tapi datang dengan satu hal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasul bisa jadi teladan, bisa jadi uswatun hasanah. Kita yang mengaku umatnya bisa enggak jadi teladan? Bisa enggak jadi contoh panutan? Bisa enggak jadi uswatun hasanah di keluarga, di rumah tangga, di masyarakat di sekitar kita? Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk itu. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.